Viral, Fadlizon bersama terduga teroris Angga Dimas Persada. Netizen bilang, Gerindra jangan diam saja. Seorang anggota dewan, kader partai pendukung pemerintah, kepercayaan Menteri Pertahanan, kok begini rekam jejaknya? Muka jelek, nggak apa-apa. Tapi kalau jejak digital terkait terorisme, ini mau bilang apa? Karena berdasarkan halaman webnya PBB, Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI ini terdaftar pada 13 Maret 2015 sebagai organisasi yang terkait dengan Al-Qaeda. Jejak digital Fadlizon membuka tabir. Kenapa Fadli selalu rese, selalu ribet, selalu nyinyir kalau ada teroris yang ditangkap, apalagi sampai dilumpuhkan oleh Densus 88? Terjawab dengan beredarnya foto bukti. Fadlizon secara resmi membantu organisasi yang telah dinyatakan sebagai organisasi teroris. Niat mau eksis bantu organ teroris, malah jadi ketahuan, dibongkar oleh netizen yang kritis sampai habis. Itu fitnah yang sangat kotor dan keji sekali. Upaya untuk mengait-ngaitkan dengan terduga teroris adalah fitnah belaka, fitnah yang kotor. Ini juga sebuah jokes ya. Dan secara politik saya menganggap ini satu fitnah yang keji. Fadlizon tidak bisa mengelak. Nah, ini apa yang terjadi? Seorang pimpinan lembaga tinggi negara, wakil rakyat, ternyata mensponsori gerakan terorisme. Pertanggungjawaban kamu apa, Fadlizon? Apakah harus kita diamkan saja? Orang-orang seperti ini sudah terbongkar, terkuak, dia pernah mensponsori kelompok terorisme. Aktivis media sosial Eko Kuntadi membagikan postingan foto Fadlizon bersama teroris Angga Dimas Persada. Angga Dimas Persada menemui Fadlizon saat masih menjabat Wakil Ketua DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan itu terjadi pada 29 Mei 2015 silam. Kala itu Fadlizon memberikan bantuan kepada lembaga Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI yang diterima oleh Angga Dimas Persada. Lembaga HASI ini penanggung jawabnya adalah Dr. Sunardi, tersangka teroris yang ditembak mati Densus 88 anti teror Polri di Sukoharjo beberapa hari lalu. Fadlizon menyumbang sebesar $20.000 AS untuk pembangunan rumah sakit lapangan Salma di Syria. Dari foto itu, keduanya terlihat sumringah. Hilal Ahmar Society penanggung jawab adalah dokter yang kemarin ditembak Densus 88 karena melawan saat mau ditangkap. Lembaga ini adalah jaringan teroris yang banyak mengirim gerombolan ke Suriah, kata Eko Kuntadi dalam cuitannya. Dalam cuitan lanjutan, Eko Kuntadi menyebut orang yang berada di sebelah Fadlizon adalah Angga Dimas. Dia sudah ditangkap Densus 88 karena keterlibatannya dalam jaringan teroris, termasuk aktivitasnya dalam Hilal Ahmar Society Indonesia. Postingan itu mengundang reaksi netizen, terlebih dengan sikap Fadlizon yang menginginkan Densus 88 dibubarkan. Fadlizon menyerahkan bantuan ke HC diterima Angga Dimas. Padahal Angga Dimas ini oleh PBB dimasukkan dalam daftar orang yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Rilis PBB tanggal 13 Maret 2015, penyerahan bantuan Mei 2015. Analisa, sesama kader Gerindra tuduh Fadlizon terlibat teroris. Densus, mana Densus? Memang kurang suka Gerindra. Tetapi, sebagai pengamat, Gerindra hingga saat ini, mulai dari Muhammad Taufik, mantan napi korupsi, Sanusi, tersangka pencucian uang, Habib Rahman, yang nyasar terus menyalahkan Ahok, dan banyak lagi. Banyak kader yang konyol memang. Dan juga menang, tapi pemimpinnya bisa diangkat menjadi menteri. Itulah lucunya politik negara kita. Tapi kali ini kita akan membahas 3 orang saja, antara lain Fadlizon, Ahmad Dhani, dan juga Puyono. Loh, kenapa ada Ahmad Dhani dibahas? Nanti akan tahu maksud ketika selesai kita membahasnya. Ahmad Dhani pernah berkata kalau dia sengaja dipilih Fadlizon untuk melakukan babat alas di Dapil Jatim. Secara harfiah, babat artinya membersihkan atau menumpas, alas artinya hutan. Babat alas biasa digunakan untuk istilah membuka usaha baru atau membuka lahan baru dari nol. Lalu apa artinya secara politik? Singkatnya, kita menangkap Jatim terkenal dengan kandang NU dan PDIP. Keduanya adalah barisan nasionalis. Kelompok Islam moderat dan juga nasionalis sudah kuat di sana. Nah, kekuatan ini berusaha dibabat alas oleh Fadlizon melalui Ahmad Dhani. Logisnya, kalau yang lama dibabat maka akan ada paham baru yang masuk. Paham apakah itu? Awalnya, kita menduga paham komunis atau sosialis karena Fadlizon adalah penggemar Karl Marx
yang berkuliah di Rusia. Tapi semua itu berubah ketika Arief Puyono yang sesama anggota Partai Gerindra menuduh Fadlizon teroris. Kita akan analisa pernyataan Puyono apakah logis atau tidak. Tapi sebelumnya kita akan menganalisa sedikit soal ideologi. Komunis ketika diperkenalkan oleh Sneflit diterima oleh masyarakat Indonesia, tidak diterima oleh masyarakat Indonesia, dan baru ketika diperkenalkan oleh Semaun dan tokoh-tokoh muslim seperti Haji Misbah, Tan Malaka, Muso, dan Aidit baru bisa mendapatkan banyak pengikut karena dikombinasikan dengan dalil agama. Fadlizon tentu paham hal ini. Maka beliau tidak mungkin memakai ideologi yang gagal ini, tapi dia pasti belajar kalau penggunaan agama dalam politik telah membuat komunis yang awalnya tidak laku menjadi laku. Nah, politik menggunakan agama ini, suka tidak suka, sudah lama dipakai oleh Fadlizon bahkan Gerindra. Lalu politik agama ini akan dicampur dengan apa kalau bukan dengan komunis? Kita tahu kalau Fadlizon ini dekat dengan Soeharto dan mendambakan era otoriter seperti era Soeharto. Tapi model otoriter ini sudah banyak tumbang di banyak negara. Fadlizon pasti paham ini. Maka perlu dicari apa ideologi otoriter yang menggunakan politik agama dalam penyebarannya. Khilafah solusinya. Jadi inilah alasan Fadlizon dekat dengan fans khilafah, kasus, dan harus kita akui kalau dugaan selama ini salah. Kita mengira kalau Fadli hanyalah menjaga konstituen, tapi ternyata alasan sebenarnya adalah karena mereka sepaham dan sama-sama ingin berkuasa di Indonesia. Nah, dalam penyebaran saat ini, gerakan khilafah identik dengan aksi terorisme dengan dalil jihad bela agama. Ini bukan ajaran agama, tapi agama digunakan untuk kepentingan politik. Maka pernyataan Puyono bahwa Fadlizon terlibat teroris sangat masuk dengan analisa ideologi sebelumnya. Tapi baiklah, kita simak dan juga analisa dulu sebelum ambil kesimpulan. Tokoh politik yang usul Densus 88 dibubarkan pasti punya hubungan khusus dengan jaringan teroris dunia. Tujuannya memperkuat jaringan teroris subur di Indonesia, kata Arief dalam keterangan kepada republika.co.id. Sementara komentar, menurut kita itu logis, itu sebabnya banyak teroris lapangan yang targetnya adalah kantor polisi. Selain gereja, kantor polisi adalah tempat yang sering menjadi target aksi terorisme. Densus adalah musuh teroris yang paling mereka takuti. Oleh karena itu hanya bisa dilawan secara politik, yaitu via Fadlizon dengan cara meminta pembubaran Densus. Sangat tidak masuk akal jika ada yang menginginkan Densus 88 dibubarkan, sebab di negara-negara lain pun ada pasukan atau tim seperti Densus 88 atau Gultor 81 yang merupakan pasukan Kopassus anti teroris. Dan logis juga serta ini sesuai fakta, negara paling demokrasi sekalipun punya mekanisme untuk menjaga stabilitas negara tersebut yang kadang bertentangan dengan sebagian prinsip demokrasi. Contohnya adalah antisemit dilarang Jerman, sekalipun melawan dalih kebebasan berpendapat yang dianut negara itu. Densus adalah mekanisme negara untuk menjaga stabilitas. Densus memiliki hak untuk mendahului aksi terorisme dan melakukan penangkapan sebelum aksi terjadi. Inilah yang kadang dimainkan politisi busuk dengan dalil Indonesia negara hukum. Harus terjadi dulu bom meleduk, baru boleh tangkap. Tolol memang, tapi inilah jelas sistem demokrasi kita.